Baik, kita mulai saja ya untuk kuliah kita malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah ya kita bisa bertatap maya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita awali saja dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tentu saya mohon maaf gitu ya. Sehubungan tadi pagi saya tidak bisa memberikan kuliah ya karena suatu hal sehingga ya mengganggu mungkin ya waktu istirahatnya pada malam hari ini ya. Kita santai saja ya kuliah kita hari ini atau malam ini ya. Sekalipun terus terang materi yang akan saya bawakan ini relatif berat gitu ya. Perlu pemahaman eh, dari semua peserta mata kuliah ya terkait dengan pemilihan portofolio ya untuk materi malam ini ya. Baik, kita akan melihat ya untuk pemilihan portofolio yang dimaksud ya tentunya ini eh, materi yang kelima ya ini eh, di sini dimaksudkan tentunya saudara-saudara sekalian ya bahwa di dalam konteks pemilihan portofolio ini tentu kita perlu memahami ya konsep dari berbagai hal terkait dengan pemilihan portofolio yang ada gitu ya. Nah, di sini secara konsep dasar ya sebetulnya di dalam pemilihan portofolio ini ada tiga konsep dasar yang perlu diketahui tentu ya Anu pakai baja apa nggak usah namanya? untuk bisa ya untuk kita bisa memahami ya terkait dengan portofolio itu sendiri. Di sini tentunya ya saudara ya yang perlu kiranya diketahui ya bahwa terdapat tiga ya konsep dasar ini. Yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan portofolio efisien ya dan portofolio optimal. Itu ya, jadi beda suatu hal yang berbeda ya antara pengertian portofolio efisien dan portofolio optimal. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan eh, apa namanya dalam hal ini mengenai fungsi utilitas, utility function ya, dan indifferent curve atau kurva indifferent. Nah ini tentu perlu dipahami ya. Oke, dan yang ketiga adalah aset berisiko dan aset bebas risiko tentunya ya. Atau dibalik boleh ya aset apa namanya dalam konteks ini aset eh, bebas risiko dan aset berisiko gitu ya. Nah, yang jelas bahwa di dalam kaitannya dengan apa namanya untuk tiga ya hal yang perlu diketahui ini tentunya ya yang kita lihat dulu untuk konsep yang pertama ya mengenai portofolio efisien. Apa itu portofolio efisien? Ini merupakan portofolio ya. Portofolio itu sendiri ya tentu ya kita harus harus tahu ya. Portofolio itu merupakan himpunan atau kumpulan daripada objek investasi. Ya, jadi kalau misalnya saham misalnya ya, tentu dalam konteks ini portofolio saham tersebut tidak hanya satu tentu ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat dan seterusnya sesuai dengan pada perkuliahan yang lalu tentu ya terkait dengan rekomendasi dari para peneliti gitu ya, ada yang 8, 8 sampai 10 bahkan maksimal 20 gitu ya. Nah, itu himpunan daripada investasi itu disebut sebagai portofolio ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan portofolio efisien ini merupakan portofolio yang memaksimalkan ya, yang memaksimalkan return ya, yang memaksimalkan return tentunya yang diharapkan ya dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ya ditanggungnya atau bisa juga ya kita sebut sebagai portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Jadi bukan bukan apa namanya portofolio yang menjanjikan
tingkat return yang tinggi dengan risiko rendah, bukan. Ya, bukan. Atau sebaliknya, bukan. Tapi dalam konteks ini yang menjanjikan tingkat return tertentu ya dengan risiko terendah, atau bisa juga dibalik dengan return yang tinggi dengan risiko tertentu. Itu yang dimaksud dengan portofolio efisien. Ya. Nah, kita tahu ya bahwa perilaku investor di dalam pembuatan keputusan investasi selalu diasumsikan ya, selalu diasumsikan dalam hal ini adalah risk averse ya, Udah atau masuk belum? tidak suka akan risiko ya, tidak suka akan risiko atau menghindar risiko ya, penghindar risiko. Nah, di sini ya sebagai contoh konkret begitu ya. Kalau saja ada investasi A ya yang menjanjikan tingkat return 15% gitu ya, di mana risikonya 7%, dan ada investasi B yang menjanjikan tingkat return 15%, gitu ya, dengan risiko tentu dalam hal ini ya, dengan risiko 5%, ya, maka sudah bisa dipastikan ya, investor tersebut akan memilih gitu ya, tentu dalam hal ini investasi B ya. Jadi dengan tingkat return yang sama 15% sama-sama, tapi untuk B risikonya tentu lebih kecil ya. Dalam hal ini 5% ya dibanding dengan 7%. Itu ya, itu anggapan kita ya bahwa para investor itu selalu dalam hal ini dianggap sebagai penghindar risiko. Ini wajar, normal gitu ya, seperti halnya kita lah gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini tentu perlu dibentuk portofolio gitu ya. Perlu dibentuk portofolio yang memang optimal. Nah, ini ya. Ini selanjutnya kita akan melihat mengenai pengertian portofolio optimal itu sendiri. Ya. Portofolio optimal dimaksudkan ini merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan ya yang ada ya pada kumpulan portofolio efisien. Jadi portofolio efisien ya dianggap efisien itu belum tentu optimal gitu ya. Ini perlu disesuaikan dengan terutama ya preferensi daripada investor itu sendiri terhadap risiko gitu ya. Oke. Nah, portofolio yang dipilih oleh investor ini tentunya ya adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap return dan juga risikonya ya, maupun risikonya yang tentu yang bersedia ditanggung oleh investor itu sendiri. Oke ya. Nah, ini yang dimaksud dengan portofolio optimal ya. Jadi beda ya antara portofolio efisien dengan portofolio optimal ya. Nah, kemudian tidak kalah penting ini ya, konsep dasar ya di dalam pembentukan atau pemilihan portofolio ini adalah terkait dengan fungsi utility ya atau utilitas itu sendiri. Nah, fungsi utilitas ini dapat diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang tentu menunjukkan ya
gitu ya. Oke. Dengan constraint tentu ya. Dengan constraint di sini atau kendala di mana dalam konteks ini penjumlahan daripada pembobotan I ini harus sama dengan 1 atau harus sama dengan expected ya, apa namanya, asterisk ya dalam konteks ini yang ditentukan selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ya kalau saja kita lihat berdasarkan pada contoh ya di sini ada saham triple A, triple B dan triple C ini ya di mana dalam konteks ini return harapannya masing-masing ya 14, 18 dan 20% dengan standar biasa yang berbeda-beda ya. Ada 6, 3 dan 15 ya. Demikian juga untuk koefisien korelasinya ini sudah diketahui ya kovariansnya untuk triple A dan triple B ya. Ini perbandingannya 0,5 0,001. Demikian juga A dengan C, B dengan C gitu ya. Sudah diketahui ini ya untuk kovariansnya gitu ya. Nah, jadi di dalam konteks apa namanya untuk mencari ya risiko atau standar deviasinya, tentu untuk meminimalkan varians yang terjadi ya masing-masing ini dikalikan dengan pembobotan untuk masing-masing ya menggunakan formulasi tadi ya. Oke. Jadi ini untuk 3 jenis saham ya. 3 jenis saham ini panjang ya, lumayan panjang ya. Tapi untuk saat ini saya kira penghitungan seperti ini tidak perlu dilakukan manual ya, menggunakan komputer ya. Software tertentu misalnya Excel saja ini dengan mudah bisa kita hitung ya. Dengan constraint seperti ini. Oke ya, dengan constraint seperti ini. Oke ya, ini bisa bisa kita lihat. Nah, sehingga dalam konteks ini ya, yang namanya efficient frontier ya, mengacu pada teori Markowitz ini ya, portofolio Markowitz ini, maka tentu titik X ini ya, ini titik X ini merupakan portofolio pada efficient frontier yang memberikan standar deviasi atau deviasi standar paling kecil yang X ini. Ya, standar deviasi yang paling kecil atau risiko yang paling kecil tentunya. Ya, dibanding dengan Y maupun Z. Ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan saham BB ini ya, triple E, kemudian triple C. Oke ya. Jadi titik X ini disebut sebagai global minimum variance portfolio. Oke ya. Jadi dalam konteks ini tentu ya, yang dinamakan dengan garis efisien ini adalah ya atau efisien set atau efisien frontier ini adalah segmen yang berada di atas global minimum variance portfolio. Jadi yang di atas ini gitu. Ya. Yang berada di permukaan atas ini. Ini yang masuk ke dalam kategori efisien frontier ya setelah global minimum variance portfolio. Oke ya. Ini. Nah, kemudian jika ya dalam hal ini aset bebas risiko dimasukkan tentu dalam pilihan portofolio, maka kurva efisien frontier ini akan tampak sebagai berikut. Jadi dimulainya sudah barang tentu tidak dari titik nol ya, tidak dari titik nol. Tapi dalam hal ini dimulainya dari aset bebas risiko ya. Ini ya, dimulainya dari aset bebas risiko atau sering dituliskan menjadi RF gitu. Oke ya. Ini yang dinamakan dengan efisien frontier. Jadi A ya, AB ini menunjukkan apa yang dinamakan dengan efisien frontier. Oke ya. Ini yang menunjukkan efisien frontier. Ya, di mana X ini adalah titik yang paling atau sering disebut sebagai global minimum portfolio ya. Oke. Nah, jadi ya dengan dimasukkannya RF tentunya ya atau dalam hal ini kita menginvestasikan ke dalam aset bebas risiko, ya. Jadi dengan dimasukkannya RF ini, ya tentu, dengan porsi sebesar tentu WRF, ya WRF ini, maka return ekspektasi kombinasi dari portofolio tentu bisa kita tuliskan sebagai berikut, ya. Ini expected return portfolio ini merupakan perkalian antara
ya atau penjumlahan dari hasil perkalian bobot untuk bebas risiko ya dikalikan dengan return bebas risikonya itu sendiri ya atau dalam konteks ini ya tentu apa namanya untuk yang risk free assetnya kemudian ditambah dengan satu min WRF atau dengan kata lain pengurangan daripada return bebas risiko dikalikan dengan dalam hal ini portofolio yang dimaksud gitu ya. Nah, ini tentu formulasi yang terkait dengan expected return-nya. Sehingga ya untuk menentukan deviasi standar portofolio yang terdiri dari aset berisiko dan juga aset bebas risiko ini dapat dihitung dengan cara 1 min WRF dikalikan dengan standar deviasi daripada L itu sendiri ya. L ini merupakan portofolio L gitu ya. Ini untuk dalam hal ini risiko portofolionya atau standar deviasi portofolio. Oke ya. Nah, misalkan ini portofolio L ini menawarkan tingkat return harapan itu 20%. Ya, misalkan. Dengan standar deviasi 10%. Oke ya. Aset bebas risiko ini menawarkan return harapan sebesar 5%. Ya, dianggap investor menginvestasikan, nah ini ya, ini apa namanya? Bobotnya ya atau alokasi asetnya gitu ya. Bobotnya itu adalah atau alokasi dananya ya. Dalam hal ini 40% dananya ya pada aset bebas risiko ini ya. Pada aset bebas risiko pada RF berarti ya. Dan 60% atau 100 min 40% pada portofolio L. Ya, maka sudah barang tentu ya berdasarkan formulasi tadi kita bisa memasukkan ke dalam rumus tadi ya 0,40 ya ini 0,40 0,4 kali 0,05 ditambah dengan 1 min 0,40 atau 60% kali 0,2. Oke ya. Sehingga hasilnya itu adalah 14%. Oke ya, expected return-nya. Dengan risiko tentunya ya. Dengan risiko di sini sebesar tentu 6%. Oke ya. Jadi bobot untuk yang alokasi ya untuk aset berisiko dikalikan dengan standar deviasi. Oke ya. Itu untuk apa namanya? Mencari ya dalam konteks standar deviasi expected return dan standar deviasi dari apa namanya? Portofolio ya. Oke. Nah, di dalam gambar kita ya tentu juga bisa melihat ini bahwa setelah garis RFN ini nanti ya kita lihat untuk gambarnya tidak ada lagi titik yang bisa dihubungkan dengan titik RF. Ya, karena garis RFN ini merupakan garis yang mempunyai slope yang paling tinggi. Ya. Yang ini ya. Ini. Yang paling tinggi ya. Slope yang paling tinggi ini. RFN ini. Oke ya. Garis RFN ini bersifat superior ya terhadap garis lainnya. Tentu ya. Dengan demikian semua investor tentunya ini akan berinvestasi pada pilihan portofolio yang ada di sepanjang garis RFN tersebut. Ya, jadi jika portofolio investor itu mendekati titik RF, berarti sebagian besar dana investor itu sendiri tentu diinvestasikan pada aset bebas risiko. Ya, jadi semakin mendekati garis RF tentu alokasi dana yang lebih besar itu untuk aset yang tidak berisiko. Jadi dengan mencari tambahan ya dana yang berasal dari pinjaman sangat mungkin ya investor ini bisa menambah dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan kembali sebetulnya ya. Jadi tambahan dana yang berasal dari pinjaman ini bisa memperluas posisi portofolio di atas titik N sehingga ya akan membentuk garis lurus RFNK. Nah, ini ya. Jadi ini sangat mungkin ya ketika misalnya ya di sini efisien frontiernya itu LB ya ini atau NB gitu ya garis frontiernya ini efisien frontiernya gitu ya. Jadi sangat memungkinkan ya bahwa si investor itu sendiri melakukan gitu ya peminjaman dana sebesar tentu ya sebesar RF ini ya sehingga
kurva indifferent curve-nya itu tidak lagi berada di sini, ya, tidak lagi berada di sini, tapi akan berada di atas. Oke ya, akan berada di atas. Ya, tentu ini ketika memanfaatkan pinjaman sebesar aset berisiko. Oke ya. Oke. Jadi ini selalu ya kita menghubungkan antara RV ya dengan atau P ya atau standar deviasi portofolionya. Oke ya. Sebagai contoh ya, misalnya return harapan dari portofolio K ini adalah 25%. Ya. Dengan standar deviasi K-nya adalah risiko ya, artinya 15%. Tingkat bunga bebas risiko itu 5%. Dengan demikian kita bisa menghitung tentu ya tingkat return harapan serta standar deviasi portofolio K ini dengan mudah ya bisa kita hitung. Jadi dalam konteks ini tentunya ya yang pertama ya ini 1 dikalikan dengan 0,05 ya karena 5% ini ya yang tingkat bunga bebas risikonya plus ya 2 kali 0,25. Oke ya. Ini. Oke ya, ini sebagai apa namanya? Melihat gitu ya, berdasarkan pada apa namanya? Kondisi yang ada ya. Di mana ini kan tidak diketahui ya mengenai bobot bobot portofolio, bobot apa namanya? Alokasi dananya ya. Jadi dianggap dalam konteks ini tentunya -1 dikalikan dengan 0,005 ya dalam konteks tingkat risiko bebas tingkat eh, bunga ya bebas risiko ini ya. Kemudian ini tentu dalam hal ini return harapan portofolio 0,25 ya. Jadi hasilnya adalah 45%. Oke ya. Oke. Nah, sementara untuk risiko portofolionya tentu kita bisa mencari ya dengan cara 1 min WRF ini ya. Oke. Dan tentu diperoleh dalam hal ini 30%. Oke ya. Itu dalam konteks ya masih mencari ya dalam hal ini expected return portfolio dengan standar deviasi portofolio. Nah, kemudian untuk slope garis lurus ya RFNK ini garis yang menghubungkan aset bebas risiko dan portofolio berisiko ini adalah return harapan atau expected return portofolio ya dikurangi tingkat ya bebas risiko dibagi dengan deviasi
dicobakan ya, bisa digunakan ya. Tinggal nanti ketika misalnya ada asumsi yang tidak bisa dipenuhi ya, untuk misalnya ya, untuk kaitannya dengan pengujian yang terjadi, tinggal diuji aja. Modelnya tinggal diuji aja, visible atau tidak, layak atau tidak untuk digunakan. Gitu ya. Jadi kita orang manajemen keuangan begitu ya, terhadap model yang dilahirkan oleh suatu hasil penelitian misalnya. Kita jangan a priori dulu ya. Jangan a priori dalam arti kata, wah ini salah gitu. Jangan. Tapi yang jelas, sebelum kita mengatakan bahwa itu keliru atau tidak tepat begitu ya, maka tentu kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu atas model itu. Setelah diuji baru ya kita mengatakan bahwa model ini kurang visible gitu ya. Oke. Jadi sekalipun ya kita selalu harus memiliki semacam sikap skeptis gitu ya, tidak percaya begitu saja gitu ya. Nah, tentu tentu ya modal skeptis ini saya kira sebagai pijakan bagi kita untuk bisa melakukan langkah-langkah berikutnya, yaitu dengan cara melakukan pengujian terhadap model tersebut. Ya, kita tidak percaya pada model itu, ya uji saja, gitu ya. Jadi jangan, atau mungkin boleh dikatakan bagi saya gitu ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa suatu model itu layak atau tidak layak, ya, terutama tidak layak gitu ya. Model tersebut tidak layak tanpa ya kita tidak melakukan katakanlah pengujian terhadap model itu ya. Ini tidak boleh dilakukan buat kita ya. Yang jelas ketika kita melihat satu model dan kita meragukan gitu ya, uji saja layak atau tidak gitu ya. Nah, cara pengujiannya nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, di sini ya, di dalam konteks CAPM ini ya, eh, bahwa apa namanya, selalu ya kita berbicara mengenai portofolio itu sendiri. Apa yang sudah kita lihat ya pada materi yang tadi ya, di mana dalam konteks ini yang dinamakan dengan portofolio pasar ini ya, tentu ini pada kondisi pasar yang seimbang ya, bahwa semua investor itu akan memilih ya tentu portofolio pasar. Dalam artian portofolio optimal yang berada di sepanjang garis frontier. Ya, sepanjang garis ini. Ya. Sepanjang garis B, C, D ya ini ya harusnya, dan E. Itu ya. Nah, dalam kondisi pasar yang seimbang bahwa semua investor ini akan memilih sudah barang tentu portofolio yang berada pada titik M yang ini. Ya, sebagai portofolio yang optimal. Terdiri dari aset-aset berisiko tentu. Oke ya. Jadi yang M ini yang dinamakan dengan portofolio optimal. Oke ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini tentu ya saudara ya, untuk kaitannya dengan pemilihan portofolio ini, di mana portofolio pada titik M ini ya, portofolio pasar yang akan selalu berdiri, yang selalu terdiri dari semua aset berisiko dan merupakan portofolio aset berisiko yang dianggap paling optimal. Sehingga dengan demikian ya, risiko portofolio pasar ini hanya terdiri dari risiko yang bersifat sistematis ya. Risiko yang tidak mungkin dihindari atau dengan kata lain tidak dapat dihilangkan. Kalaupun si investor tersebut melakukan diversifikasi. Gitu ya. Oke. Jadi secara umum di sini ya, kita bisa melihat bahwa portofolio pasar ini dapat diproksi ya dengan nilai indeks pasar. Apa nilai indeks pasar itu atau terdiri apa saja nilai indeks pasar ini? Ini bisa ya, bentuknya adalah indeks harga saham gabungan. Itu di proksinya ya, untuk indeks pasar ini. Atau dengan kata lain, dalam hal ini tentu ya, untuk yang masuk ke dalam kategori portofolio pasar ya. Oke. Atau indeks ya, LQ45 ya, untuk kasus di Indonesia ya, yang terdiri dari 45 perusahaan terliquid gitu. Dan biasanya 6 bulan sekali ini direview ya. Oke.
Oke ya. Nah, di dalam capital asset pricing model ini, saudara ya, ini ada dua garis yang harus dipahami ya. Yang pertama adalah terkait dengan garis pasar modal ya. Capital market line. Yang pertama ini ya, ini dalam CAPM ya. Capital market line ini atau garis pasar modal ini tentu menggambarkan ya hubungan antara expected return atau return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang tentu ya, pada kondisi yang equilibrium. Oke ya. Nah, jika kurva efisien frontier ya, nah ini ya nanti kita lihat ya, yang tadi ya, yang gambar 61 ya dihilangkan dan dan titik M sebagai portofolio aset berisiko yang optimal diambil, maka kita akan mendapatkan garis RFL ya, yang merupakan garis pasar modal atau CML ya, Capital Market Line. Seperti terlihat sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi kalau gambar tadi dihilangkan efisien frontiernya, disisakan garis RFL ini ya, maka ini yang dinamakan dengan capital market line. Oke ya. Ini yang disebut sebagai garis pasar modal. Jadi RFL ini adalah garis pasar modal. Oke ya, atau sering disebut sebagai capital market line. Ya. Nah, sehingga berarti tolak dari capital market line ini, maka ya kita bisa melihat untuk risiko portofolio pasarnya, tentu ini akan ditunjukkan dengan RF ya, atau RF dibanding dengan standar deviasi M-nya ya, RFM di sini. Ya, expected return RM ini portofolio M misalnya diambil ya oleh kita, maka risikonya adalah tentu dalam hal ini standar deviasi M itu sendiri. Nah, premi risiko portofolio ini bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan menggunakan ERM ya, di sini dikurangi dengan RF. Ya, jadi ini dikurangi dengan RF-nya. Itu yang dinamakan dengan apa namanya? Yang dinamakan dengan apa namanya? Premium risiko daripada portofolio M. Oke ya. Nah, itu yang bisa dicari dengan cara ERM dikurangi dengan RF. Oke ya. Oke. Baik ya. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan slope, kemiringan ya. Capital market line ini tentu ditunjukkan ya, atau dengan kata lain ya, CML ini menunjukkan harga pasar risiko ya, atau market price of risk ya di sini untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar ya. Nah, slope CML ini tentu ya dapat dihitung dengan cara ya ERM min RF ini dibagi dengan standar deviasi M-nya itu sendiri. Itulah yang dinamakan dengan kemiringan daripada garis pasar modal ya. Oke, slope CML ini. Slope CML ini ya tentu mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Oke ya, ini digambarkan oleh slope CML. Oke, nah kemudian sebagai contoh sederhana ini ya, ketika kita melihat ya dalam kondisi pasar yang seimbang, ya return yang diharapkan pada portofolio pasar itu adalah 15% dengan standar deviasi 20%. Dan tingkat return bebas risiko itu adalah 8%. Maka slope CML-nya tentu ini bisa diketahui dengan mudah. Ya, dengan menggunakan rumus tadi ya. Oke, jadi 0,15 dikurangi 0,08 ya, ini dibagi dengan 0,2. Jadi dalam hal ini 0,35 atau 35% ya kalau dalam persen. Oke ya. Oke. Nah, di sini ya tentu penggunaannya
atau kegunaan daripada slope CML ini ya, dan juga intercept RF ini ya, maka kita dapat membentuk persamaan capital market line menjadi seperti ini. ERF sama dengan RRV, maaf, sama dengan RF ditambah dengan ERM min RF dibagi standar deviasi M-nya dikalikan dengan standar deviasi M. Nah, ini juga ya, kalau kita lihat begitu ya, bahwa secara sederhana bagi kita ya yang sudah mempelajari tentu statistik ya, paling tidak persamaan regresi gitu ya. Ini kan tidak ubahnya sama dengan regresi sederhana biasa ya. Ini formulasi ini ya. Ya, RF itu sama dengan alfanya misalnya atau A gitu. Kemudian ERM min RF atau M ya, ini sama dengan koefisiennya ya. Koefisiennya misalnya B atau beta gitu. Atau M-nya ini merupakan variabelnya begitu kan ya. Oke. Ya. Hanya di sini kurang plus epsilon gitu ya, tidak ada residual. Tapi secara sederhana ini bisa dilihat bahwa formulasi ini sama dengan regresi sederhana biasa. Gitu ya. Oke. Sederhana biasa. Nah, kemudian ya, di dalam konteks garis pasar modal ini tentu terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset berisiko dan aset bebas risiko tentu ya. Jadi untuk kondisi portofolio M ini tentu merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko ya, ataupun disebut dengan portofolio pasar. Sedangkan untuk titik RF-nya merupakan pilihan aset bebas risiko ya, di mana kombinasi atau titik-titik portofolio sepanjang garis RFM ini tentu merupakan portofolio yang efisien bagi investor, gitu ya. Oke, ya itu untuk yang pertama. Sementara untuk slope CML-nya tentu ini akan cenderung ya positif, ya slope CML-nya positif ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada slope CML yang sifatnya negatif, berarti ini yang dinamakan dengan anomali ya, tidak sesuai dengan teori gitu ya. Oke. Slope CML ini akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor itu bersifat risk averse, gitu ya. Bahwa investor itu bersifat penghindar risiko. Artinya investor hanya akan mampu berinvestasi pada aset yang berisiko saja, ya. Artinya terhadap aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi tentunya, ya. Jika mendapatkan return yang lebih tinggi dibanding dengan RF-nya atau aset bebas risikonya. Oke ya. Nah, berdasarkan data historis ya ini bahwa adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan, tentu ini sangat memungkinkan ada slope CML yang negatif gitu. Ya, secara histori ya dalam konteks mungkin return yang sudah diterimakan pada saat yang lalu gitu ya, pada masa lalu gitu ya. Slope negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar tentu lebih kecil dibanding dengan tingkat keuntungan bebas risiko ya. Pasti itu slope-nya akan negatif gitu ya. Jadi kalaupun secara teori tentu ya, karena kita menganggap bahwa investor itu sendiri adalah risk averse, maka ada kecenderungan bahwa slope CML itu selalu positif. Garis pasar modal juga ya, ini dapat digunakan tentu ya untuk menentukan tingkat return harapan yang setiap risiko portofolio berbeda ya, di mana setiap risiko portofolionya itu tentu antara satu dengan yang lainnya itu berbeda ya. Ini bisa digunakan garis pasar modal ini. Oke ya. Nah, itu yang pertama ya, garis pasar sekuritas. Sekarang yang kedua, ada yang dinamakan dengan garis pasar sekuritas. Yang tadi ya, garis pasar modal, maaf ya, CML gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah di dalam CAPM, Capital Asset Pricing Model ini, ada yang dinamakan dengan garis pasar sekuritas atau SML.
ya, security market line, ya. Garis pasar sekuritas ini adalah garis hubungan antara tingkat return harapan ya dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis beta. Oke ya. Jadi ini hubungannya expected return dengan beta gitu ya. Security market line ini ya, ini dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual. Nah, ini ya. Ini bedanya. Aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sementara untuk CML tadi ya, capital market line, ini dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko tertentu. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ini ya antara CML dengan SML. Jadi CML itu adalah untuk kepentingan ya portofolio atau dengan kata lain lebih dari satu sekuritas gitu ya. Himpunan dari beberapa sekuritas. Sementara kalau untuk SML ini adalah untuk aset individual ya atau sekuritas individual. Formula untuk mendapatkan expected return-nya dari suatu sekuritas ini ya menurut model SML ini adalah dengan mudah ya. Jadi kita kembali ke yang pengertian yang lalu ya pada saat kita menggunakan expected return gitu ya. Ini hampir sama ya. Hanya ada tambahannya adalah RF ya dan menggunakan beta di sini. Oke ya. Jadi ERI ini sama dengan RF plus beta I dikalikan dengan ERM min RF. Ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya kalau kita bandingkan dengan model indeks tunggal ini hampir sama ya. Hampir sama saja ya. Oke. Jadi regresi sederhana di sini yang berbicara tentunya ya. Oke. Nah, dalam hal ini tentu ya untuk mencari koefisien betanya ini tentu ya kita bisa membandingkan antara standar deviasi EM dengan varians M-nya. Oke ya. Nah, ini untuk security